Saat ini, Tanya Marlo sedang mengadopsi sebuah konsep yang namanya step care model untuk kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya bagi kelompok muda. Step care itu adalah sebuah tahapan-tahapan yang sebetulnya selama ini dilakukan oleh individu yang membutuhkan informasi yang akan berlanjut secara bertahap hingga mendapatkan pelayanan yang paling tinggi, yaitu pelayanan profesional dari bidang klinis, misalnya klinik ataupun dokter. Step care itu biasanya diawali dengan pencarian informasi dengan berbasis digital, lalu berkomunikasi dengan chatbot misalnya, lalu selanjutnya bertemu dengan konselor dan mendapatkan dukungan peer atau sebaya. Dan kalau dia membutuhkan layanan yang lebih, maka dia akan mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, masuk di dalamnya tes dan pengobatan baik itu IMS maupun HIV/AIDS serta kesehatan mental. YKS dengan Tanya Marlo-nya ini sendiri, kita berusaha berkoalisi, menguatkan jejaring dengan lembaga-lembaga lain serta layanan-layanan lain. Saat ini, Tanya Marlo telah berkoalisi dengan 5 mitra yang sangat potensial dan memiliki layanan-layanan yang menurut saya cukup komprehensif. Di antaranya Yayasan Intermedika Prana, PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, lalu juga ada Sehat Jiwa, Inti Muda, selain itu juga ada jaringan Indonesia Positif. Diharapkan kebutuhan yang muncul dari audiens, khususnya anak muda, bisa diakomodir dan dilayani oleh semua pihak mitra koalisi. Ada memang beberapa yang masuk ke Tanya Marlo terkait dengan teman-teman yang sudah terinfeksi virus HIV, dia sebagai seorang karyawan, ada beberapa yang akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Jaringan Indonesia Positif itu kami punya yang namanya link untuk bantuan hukum. Itu kita sebut, linknya itu ada di JIP Lapor. Jadi biasanya pada saat si klien itu konsul terkait itu, akan kami kirim ke JIP Lapor. Jadi untuk kasus-kasus yang masuk ke dalam JIP Lapor, itu biasanya kami akan lakukan pendampingan sebaya, dan juga ini biasanya teman-teman paralegal yang mendampingi sampai dia memang betul-betul ada pendampingan secara hukum. Orang-orang dengan HIV tentunya akan lebih rentan ya untuk mengalami permasalahan kesehatan jiwa. Saya bilang permasalahan, bukan gangguan. Ketidakpahaman masyarakat mengenai HIV tentunya berpengaruh banget dong sama stigma yang kemudian berdampak ke teman-teman dengan HIV. Kemudian ada lagi pikiran, apakah orang-orang kemudian kalau tahu pun bisa menerima saya sebagaimana adanya ini. Jadi dari situ saja deh, dari sisi kecil kekhawatiran teman-teman dengan HIV, kebayang nggak itu beban mentalnya seperti apa ke mereka? Ya, terkait dengan HIV tentunya kebanyakan mereka awalnya adalah penerimaan diri ya, terkait dengan status HIV-nya. Kemudian juga ketika mereka sudah bisa acceptance dan bisa menerima, banyak juga yang mereka tanyakan terkait dengan efek samping pengobatan. Beberapa juga ada yang di luar Jakarta, dan itu biasanya saya refer kepada teman-teman lembaga yang sudah tergabung, dan saya menghubungkan kontak mereka untuk bisa mendampingi dan layanan mana yang menyediakan layanan akses yang memang klien-klien butuhkan. Beberapa ada yang memang sudah terdiagnosa HIV positif, tetapi juga ada beberapa yang memang mereka baru ingin tahu, Kak, bagaimana sih saya cara melakukan tes HIV. Jangan takut untuk mencari informasi. Dengan mencari tahu informasi, akan lebih mudah bagi teman-teman dengan HIV menemukan kelompok atau lingkungan yang mensupport mereka. Dengan ketemu komunitas, akan lebih mudah bagi teman-teman dengan HIV untuk menjaga semangat hidupnya, kemudian memudahkan mereka mengakses layanan kesehatan, baik itu kesehatan jiwa maupun kesehatan fisik, dan tentunya juga ada ya sekarang bantuan-bantuan lainnya seperti bantuan hukum untuk teman-teman yang dikeluarkan mungkin dari pekerjaannya karena statusnya sebagai orang dengan HIV. Itu sudah sampai ada bantuan hukumnya. Semakin banyak koalisi-koalisi dengan lembaga lain, dan itu sangat memudahkan sekali dalam hal pekerjaan. Sehingga saya bisa merefer teman-teman yang bertanya untuk misalkan ke pendampingan sebaya yang ada di kotanya.
bagaimana kedepannya itu kepedulian masyarakat untuk melakukan konseling, walaupun hanya dengan sebuah handphone melalui link, mereka jangan takut. Karena kami sebagai seorang konselor, kami tetap menjaga kerahasiaan mereka. Kita bisa bareng-bareng menciptakan lingkungan yang aman untuk teman-teman yang dengan HIV dan support sistem mereka, sehingga kita bisa membentuk sistem yang sehat dan holistik. Harapan saya sih koalisi ini tidak hanya menjadi koalisi yang berbasiskan proyek ya. Jadi saya pengennya lebih bisa berkesinambungan, lalu berkelanjutan. Jadi kelihatannya platform dan koalisi ini harusnya bisa saling diestafetkan atau juga bisa saling mendukung.